stigma sebagian orang bahwa tasawuf itu sesat di sini itu kebanyakan karena mereka tidak tahu. Jadi kata Imam Ghazali dalam kitab Yahya, sering beliau sampaikan, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia biasanya memusuhi apa yang mereka tidak tahu. Coba mereka tahu, tidak akan begitu. Seperti misalnya juga seperti sebagian orang-orang ya, orang-orang yang tidak suka tasawuf bilang bahwa ajaran-ajaran tasawuf itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Padahal orang sufi itu paling rajin baca Quran. Paling rajin baca. Syaratnya sufi harus rajin baca Quran, rajin zikir, rajin sholat. Itu kan dari Al-Quran Sunnah semua. Kemudian juga masalah bertentangan dengan sunnah. Dan ilmu tasawuf seperti disampaikan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Ahlus Sunnah ini imam mazhabnya dalam tasawuf Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan ilmuna hadza muqayyadun bil kitab was sunnah. Ilmu kita ini diukur, dipagari, dibatasi, diatur dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ya kata beli artinya apa? Seorang ulama sufi, seorang mursyid itu harus ahli tafsir, harus ahli hadis. Kalau tidak ahli tafsir, tidak ahli hadis, maka gak bisa menjadi teladan dalam ilmu tasawuf. Itu kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Dan para ulama sufi ini dasar-dasarnya kembali pada Al-Quran, pada Alkitab dan Sunnah, lebih dari itu. Karenanya kalau kita membaca biografi para ulama sufi atau biografi para ulama ahli hadis lah, ada kitab biografi ahli hadis seperti kitab Tazkiratul Huffaz karangan Imam Az-Zahabi. Biasanya kalau pakar-pakar hadis, dokter hadis seperti Tuan Guru Ustaz Al-Somad, Tuan Guru UZR ya, ini tahu kalau kitab-kitab itu. Atau ini dokternya hadis Pak? Bukan. Hadas. Akidah. Dokternya di akidah. Ya Bu ya. Di akidah. Saya kira ahli hadis. Hadisnya di Darus Sunnah ya. Bukan Hadats Akbar. Dia Jumu'ah. Itu banyak kita jumpai para ahli hadis terkemuka itu justru ulama sufi. Sahih. Banyak para hufat ya. Jadi level tertinggi dalam ilmu hadis itu biasanya kan yang mendapat gelar hafid, hufat lah. Itu yang level tertinggi. Kalau di sekolah mungkin S3, dokternya itu hafid itu. Nah, itu yang sufi itu banyak sekali. Ada misalnya kita kalau baca kitab sering Rawahu Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ini orangnya sufi dan beliau menulis biografi para ulama sufi dengan metode ahli hadis yang berjudul kitab Hilyatul Auliya. Kitab Hilyah ini bisa dikatakan kitab tasawuf, bisa dikatakan kitab hadis. Bagi muhaddis cocok karena memang standarnya mulai dari sanad-sanad, kemudian dari manhaj yang disampaikan itu ahli hadis. Dikatakan kitab tasawuf cocok juga karena dari awal memang pembelaan terhadap ajaran tasawuf. Jadi kitab Hilyatul Auliya. Atau misalnya siapa lagi ya yang ahli hadis seperti Ibnul A'rabi, itu juga ahli hadis tapi sufi ahli hadis. Dan masih banyak yang muhaddis yang sufi, yang perawi kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim ini sanadnya sampai kepada kita itu melalui ruwat yang sufi. Gak ada yang selain sufi. Kalau ilmu tasawuf dibatalkan, habis semua. Periwayatan kita terhadap kutubus sittah ini habis semua. putus. Karena ulama sufi memang yang
mengembang itu. Kemudian lagi ya, ada yang mengatakan bahwa di kalangan tasawuf itu ada kelompok zindik. Yang zindik itu mungkin itu yang disebut dengan dakhil, oknum. Jadi dia sebenarnya bukan betul-betul sufi, tetapi tasawuf dijadikan kedok untuk menyebarkan kezindikannya. Nah, untuk oknum-oknum seperti ini bukan hanya di kalangan sufi, di kalangan ahli hadis ada juga. Makanya di kitab-kitab mustalah hadis ya, ada hadis-hadis palsu ahdatsat uzzanadiqah yang dibikin-bikin oleh orang-orang zindik. Dan ini nggak bisa kelompok zindik yang membuat hadis-hadis palsu lalu kita jadikan stempel untuk merusak semua ahli hadis misalnya. Loh, ahli hadisnya ternyata zindik, padahal ya cuma oknum. Oknum itu ya di mana-mana. Di mana-mana ada. Di kalangan ahli kalam yang zindik ya juga ada. Kalangan ahli hadis ya ada. Hatta di kalangan fuqaha yang punya pendapat syadz itu juga ada. Di mana-mana ada memang. Dan kita ya menilai sesuatu itu standarnya secara umum, secara ghalib, bukan pakai standar yang syadz, yang oknum-oknum itu. Saya kira itu ya. Kalau masalah thariqah, sebenarnya kita semua ini berthariqah. Saya kalau thariqah dalam istilah ini tasawuf, thariqahnya secara tabarruk syadzili. Tapi kalau thariqatul hayah, thariqah kehidupan saya seperti dari guru-guru saya selalu menyampaikan thariqatuna at-ta'allum wa ta'lim. Thariqah saya ini belajar dan mengajar. Ada guru-guru mau ngajar kita dengar. Ada orang-orang mau belajar sama kita, ya kita ajari. Itu thariqah kita memang. Nah, ya. Ada kelompok-kelompok yang sering menodok kita, seperti tasawuf katanya dari Syiah, lalu maulid juga awalnya dari Syiah. Ya itu ya hanya tuduhan saja. Dan Syiah juga suka mengklaim, bahwa semua disiplin keilmuan dalam Islam yang mengawali dulu Syiah. Usul fikih katanya pertama kali dari Imam Ja'far Shadiq. Terus tafsir ya juga begitu. Semuanya dari Syiah. Nggak ada sama sekali selain Syiah. Padahal dalam sejarah peradaban Islam, Syiah itu selalu tertinggal dari mazhab-mazhab yang ada di dalam Sunni. Misalnya mazhabul arba'ah. Contoh ya, kita kembali pada tafsir Al-Quran. Setelah mazhabul arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, masing-masing punya disiplin kitab Ahkamul Quran. Beberapa ratus tahun kemudian Syiah baru ngarang. Lambat peradabannya, tapi ya Syiah mengklaim. Dan ini kelompok yang nggak suka dengan kita, anti Syiah sebenarnya. Kadang percaya sama Syiah. Anti Syiah, tetapi berita dari Syiah mereka terima gitu. Mereka terima. Ya, karena mengapa? Ya karena mereka agak suka aja sama kita sebenarnya. Jadi dibilang dari Syiah. Ada lagi yang lebih parah dari itu. Tasawuf itu katanya dari Yahudi. Ada yang bilang tasawuf itu katanya dari Hindu, dari mana. Itu lebih parah lagi, tuduhan-tuduhan seperti itu. Padahal ya enggak. Coba kita baca di Muqaddimah Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya, Imam Abu Nu'aim menulis kitab Hilyatul Auliya itu kan untuk menjelaskan kalau tasawuf itu tidak identik dengan kebatinan. Tasawuf itu tidak identik dengan inhilal minas syariah, melepaskan diri dari ajaran syariat. Tidak. Tasawuf itu tidak identik dengan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah, tidak. Karenanya beliau menjelaskan di dalam kitab Hilyatul Auliya itu. Jadi kalau itu dibilang dari Syiah ya tidak tepat. Tidak tepat sama sekali. Dan semuanya memang Syiahnya mengakui, lalu yang ini percaya.
percaya aja. Padahal ya tasawuf ini ya dari Islam itu sendiri, dari Al-Quran, dari hadis. Kalau kita mempelajari tasawuf, misalnya kitab Ihya karangan Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya ini kajian utama di pondok-pondok, termasuk kurikulum wajib. Kalau tidak mengajarkan kitab Ihya berarti pondoknya najis. Karena itu syaratnya pondok itu harus ada kitab Ihya. Coba baca di kitab Ihya. Hampir semua bab di kitab Ihya itu dalilnya qala Allah Ta'ala. Lalu setelah itu wa amal ahadits. Setelah itu wa amal athar. Enggak ada pernyataan misalnya qala Syiah. Enggak ada begitu. Atau qala al-Batiniyah. Qala al-Hunud, orang Hindu. Enggak ada begitu. Semuanya Al-Qur'an hadis. Kalau kita pelajari itu di kitab Ihya itu sangat lengkap. Tidak perlu membuka syarah. Di Ihya lengkap sekali. Semua persoalan dalilnya Al-Qur'an, Sunnah, hadis, asar ulama salaf. Ada semua. Saya dari tadi disuruh jawab tuduhan-tuduhan terus.